Salam, selamat pagi bersama saya Pendeta Elson Tan. Pagi ini saya mau sharing satu renungan, yaitu dengan tema mentalitas kerajaan Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengan kondisi sekarang ini, kita harus benar-benar di dalam Tuhan. Tidak ada satu manusia manapun di sedunia bisa memberikan kekuatan kepada saudara. Dengan sekarang ini, kita sangat membutuhkan Tuhan. Maka kita harus memiliki mentalitas kerajaan Allah. Kalau seandainya hal ini tidak ada Tuhan, saya percaya, dan saya sendiri pun sebagai hamba Tuhan akan depresi, hidup tidak ada arah, stres. Karena ada Tuhanlah, maka kita kuat. Karena ada Tuhanlah, maka kita bisa menghadapi kondisi sekarang ini. Mari kita baca firman Tuhan. Filipi 2 ayat 5 dan 6. Saya bacakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menangkap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dalam firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus buat jemaat Filipi, hendaklah kamu hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan terhadap dalam Kristus Yesus. Haruslah kondisi ini kita menaruh pikiran kita, hati kita, konsentrasi kita, dan segalanya untuk berfokus kepada firman Tuhan dan berfokus kepada Tuhan. Karena dengan kondisi ini, saudara tahu, begitu banyak karakter manusia yang kita tidak tahu. Apa karakter manusia itu, saudara-saudari? Yaitu manusia yang punya dua muka. Depan sama belakang berbeda. Penampilan apa yang dilakukan berbeda. Kedua, karakter orang hidupnya, mindednya ada uang. Ketiga, mungkin juga orang jahat. Dalam pikiran semua dia selalu ingin menjahat kita. Mungkin juga ada orang yang seperti malaikat. Ya, kelihatannya seperti malaikat dan orangnya sangat rohani. Mungkin juga orangnya hidungnya menghitung jam. Waktu adalah jam. Mungkin juga ada orang yang hidupnya talkatif, banyak ngomong, cerewet. Mungkin juga orang gila. Mungkin juga orang yang gila-gila hanya kepada artis atau orang-orang populer. Mungkin juga ini orang adalah kimen, orang yang hebat. Mungkin ini orang juga yang suka selalu to the point, bicara apa adanya. Mungkin juga orangnya suka berbelit-belit ngomongannya. Jadi bermacam-macam karakter manusia. Dalam kondisi sekarang ini, saya sebagai pendeta, saya melihat umat Tuhan yang saya hadapi bermacam-macam dengan karakter berbeda. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa? Karena manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Saudara kasih Tuhan, di dalam tubuh dan jiwa dan roh mempunyai fungsi. Fungsi pikiran, fungsi perasaan, fungsi kehendak. Maka firman Tuhan berkata kepada kita, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terhadap juga dalam Kristus Yesus. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, maka pikiran, perasaan, dan kehendak itu yang sekarang ini sangat penting agar roh Tuhan ada di dalam hidup saudara-saudari. Saudara, kalau saudara mau kuat menghadapi kondisi krisis ini, ada COVID-19 dan krisis ekonomi ini yang kepanjangan, saudara harus hidup di dalam Tuhan. Fungsinya, perasaan kita agar kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Fungsinya akan dapat kita hikmat dari Tuhan. Fungsinya
agar hati kita selalu hati yang penuh dengan takut akan Tuhan. Maka Tuhan berfirman kepada Yosua. Apa yang Tuhan firman kepada Yosua? Di dalam kitab Yosua 1 ayat 8 berbunyi, janganlah engkau lupakan memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, ini saatnya lah saudara punya waktu untuk dipakai untuk merenungkan firman Tuhan, dipakai untuk bersekutu dengan Tuhan, dipakai untuk selalu meminta wahyu dari Tuhan, hikmat dari Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, ini saatnya saudara untuk kita dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Tidak ada jalan lain. Saat-saat ini kita sangat membutuhkan Tuhan. Bukan saat ini aja, selama kita masih hidup di dalam bumi ini, kita sangat membutuhkan Tuhan. Saudara, maka di dalam kitab Amsal berkata, Amsal 4:20, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapkanku. Dan kemudian ayat 21, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Ayat 22, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Amin saudara. Renungkan baik-baik firman Tuhan ini. Karena kondisi sekarang ini, kita harus intim dengan Tuhan. Kita harus terus-menerus melakukan persekutuan Tuhan. Supaya saudara-saudari imannya kuat. Supaya saudara-saudari tidak berpikir yang negatif. Supaya saudara-saudari hidup dengan tubuh yang sehat. Saudara, tahukah Tuhan sangat mengasihi saudara? Sampai hari ini Tuhan masih memelihara saudara. Sampai hari ini Tuhan masih menjaga saudara. Marilah kita intim dengan Tuhan. Mentalitas kerajaan surga. Saudara dikasih Tuhan, renungkan baik-baik firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bersama saya Pendeta Esentan. Amin.